Di negeri yang katanya kaya, rakyatnya sibuk bertahan hidup. Di tengah gemerlap janji pembangunan, harga-harga naik tanpa ampun. Dan ketika nilai rupiah perlahan merosot, cinta pada tanah air diuji. Apa artinya nasionalisme jika dapur tak lagi ngebul? Apa gunanya idealisme jika masa depan anak-anak jadi taruhan? Ini bukan sekadar drama rumah tangga. Ini kisah pertarungan dua cinta. Cinta pada keluarga dan cinta pada negeri. Di antara lembar-lembar uang yang terus kehilangan nilai. Ada seorang istri yang ingin melindungi masa depan. Ada seorang suami yang tak ingin kehilangan jati diri bangsa. Dan di tengah mereka, ada pilihan yang tak selalu hitam dan putih. Kamu kok seru sekali deh. Di sektor firm investasi, banyak yang nyaranin tukar sebagian rupiah kita ke dolar atau euro, biar nilai simpanan nggak anjlok. Oh gitu, kamu mau mata uang rupiah diganti ke mata uang asing? Itu harus realistis. Harga barang makin naik, inflasi makin tinggi. Nanti tabungan kita menyusut gimana? Rupiah itu bukan cuma uang, itu lambang kedaulatan negara. Kalau semua orang mikirnya kayak kamu, siapa yang jaga kepercayaan mata uang kita sendiri? Ini tuh bukan soal nggak cinta Indonesia, tapi tuh kita mikirin gimana masa depan keluarga kita. Kita tuh harus percaya. Kalau kita sendiri yang ninggalin rupiah, siapa yang mau jaga nilainya? Jadi menurut kamu kita biarin aja tabungan kita menurun? Kita cari cara lain. Kita investasi yang masih pakai rupiah, jangan pakai mata uang asing. Kita bukan pengkhianat untuk bangsa sendiri. Berita terkini, rupiah melemah lagi. Sudah 6 bulan tanpa ada kemajuan. Aduh, lawan hari dikit lagi. Tuh kan, aku bilang apa? Udah berapa bulan rupiah turun? Masih saja, Tin. Kita tetap harus di rupiah. Ekonomi negara tak lagi berbobot. Cobalah mematahkan idealisme belaka-belaka. Kau pindah kepala semua akan beres. Uang tersimpan aman bebas dari stres. Mudah-mudahan dunia segera bisa. Kita kan hidup bahagia. Tapi apa? Cukuplah alasan-alasanmu. Di sebuah sore yang santai, di tengah cemilan dan es teh, 11 perempuan berkumpul. Tapi kali ini yang dibahas bukan gosip, melainkan masa depan, rupiah, dan harga diri. Wah, ibu-ibu, ayo nenek
Pi! Ibu-ibu, wingi aku kayak ngamuk karo bojoku. Ibu-ibu, pada dengar beritanya nggak? Tentang rupiah nurun itu. Iya, aku kemarin gede masukin uang ke mata uang asing, tapi bojoku nggak mau. Hei, jangan dengarkan suamimu. Dari dulu pernikahan kalian keliru. Jelas-jelas masa depan rupiah nggak menentu. Wes tahu apa, cuma kon turu. Dari krisis 98 rupiah suaramu Membuat kepala rakyat jadi pilau. Tahu nggak sih, aku tuh kesel banget sama suamiku. Berkali-kali pindahin tabungan ke dolar atau euro, dia selalu bilang, jangan kayak orang panik, percaya aja kayak sama rupiah. Waduh Tin, suami kamu tuh nasional tingkat dewa. Tapi sorry to say ya, bego. Zaman sekarang pegang rupiah tuh kayak bunuh diri pelan-pelan woi. Ya ampun, aku baru baca tadi, pas kali ini aja udah kayak bikin nilai rupiah kayak tisu basah. Mana ada yang bisa tahan diam di situ doang. Jujur ya Tin, suami kamu tuh emang keras kepala, bukan kamu yang bodoh. Kita tuh hidup bukan untuk idealisme doang, tapi untuk stabilitas finansial. Nah, bayangin loh Tin, kamu capek-capek kerja tiap bulan nabung, 5 tahun ke depannya lagi nilai tabungannya udah kayak recehan. Apa nggak sakit hati? Aku tuh sebenarnya kadang tuh pengen ketok-ketok kepala suami kayak gitu tuh. Cinta negara tuh bagus, tapi jangan sampai rusak masa depan sendiri, please deh. Tin, kamu itu harus bisa buka rekening falas sendiri secara diam-diam. Kalau ditanya, jawab aja untuk investasi, bukan untuk kabur negara. Lagian ya, kamu tuh justru seharusnya sayang sama keluarga kalau kayak gituan. Mindahin duit ke mata uang asing itu bentuk proteksi, bukan pengkhianatan. Mereka tuh seharusnya ngerti deh. Iya, kan sedih kalau misalnya ngeliat cewek-cewek kayak kita tuh ditahan buat maju. Kan kita tuh manajer keluarga, tau gak sih? Udahlah Tin, cewek sekarang itu gengsinya aja yang gede. Takut ngakuin kalau mereka itu nggak ngerti dunia investasi sekarang. Bener, kadang suami kamu itu bukannya peduli sama masa depan. Mereka itu cuma mentingin ego mereka sendiri. Terus ujungnya kita disuruh sabar, capek tau. Aku juga harus mikirin masa depanku. Masa udah kerja banting tulang tetap jatuh miskin gara-gara nungguin dia berubah? Udah gak zaman dong. Betul, kamu kan pinter Tin. Udah, nanti aku bantu deh buat akun Fasal. Sekarang gampang kok. Kita support kamu kok. Gaskan, sekali-sekali kita ngambil langkah, bukan cuma disuruh nurut doang. Betul tuh, kalau suami kamu nanya, emang kenapa sih ngelakuin itu? Bilang aja untuk investasi untuk anak-anak, bukan untuk kabur seperti kamu pikirkan kok. Atau bisikin aja pelan-pelan pas tidur. Kalau kamu cinta keluarga, ikuti aku deh. Gitu, diplomasi halus. Astaga, jadi halusnya. Intinya satu, Tin. Masa depan kita itu bukan dijadiin bahan egonya suami. Karena kalau sampai jatuh miskin, yang nanggung beratnya juga kita-kita, bukan mereka doang. Udah deh Tin, mulai dari hal kecil aja dulu nabungnya, kayak bentuk dolar, euro. Yang penting tuh kita ada backup-nya. Dan jangan kasih tahu semua ke suami kamu dulu, pelan-pelan aja, simpan buat keamanan kamu. Semangat Tin, kami semua ada di belakang kamu kok. Ya ampun, makasih banget. Kalian semua merasa kayak aku dapat pencerahan sore ini. Aku janji deh, aku bakal lebih berani ngambil keputusan. Move on! Sore itu, obrolan ngalir tanpa filter. Di antara seruputan kopi dan tawa pelan, satu isu mulai naik ke permukaan. Tentang uang, tentang prinsip, dan tentang pilihan. Bertahan di rupiah, atau lirik ke mata uang asing? Aku tuh ya, kadang suka miris. Banyak orang sekarang ngelirik mata uang asing terus. Sikit-sikit dolar, sikit-sikit dolar. Betul tuh, padahal negara kita itu butuh rakyat yang setia pada rupiah. Gimana mau kuat kalau rakyatnya sendiri nggak percaya? Makanya aku bilang sama biniku, pokoknya kita harus bangga punya rupiah. Ini soal harga diri bangsa, boy. Itu bagus juga, Wan. Bilang juga mau biniku nih, Wan. Pas tuh, Lan. Nah, betul tuh. Jangan cuma lihat investasi dari segituan doang.
Kita itu ada nasionalisme yang harus kita jaga. Salut buat kita semua sih. Masih cinta sama mata uang sendiri. Aku sih bangga bayar apa-apa pakai rupiah. Walau godaan gede buat pindah ke dolar. Nah itu dia. Aku sampai perang kecil di rumah bro. Mau pindah dari tabungan ke falas. Untung aku tahan-tahan. Setuju. Kita ini bukan anti investasi, tapi kita lebih cinta sama kestabilan negeri sendiri dulu. Itu betul juga itu. Kalian bayangin ya, orang tukar duit ke luar negeri, Indonesia mau jadi apa? Bener bang, kita yang jagain rupiah. Siapa lagi? Pemerintah sih udah usaha, tinggal rakyatnya yang mesti paham. Dan pula ada banyak kok instrumen investasi di dalam negeri yang tetap berbasis rupiah dan tetap aman. Gak harus pindah ke dolar. Setuju bro. Aku cinta rupiah, itu bukan sekedar slogan. Aku percaya rupiah pasti kuat kalau kita semua percaya. Gitu kan. Cinta rupiah itu bukan berarti buta, tapi kita tetap waras mikir panjang. Respect. Sampai sekarang tetap ngajarin aku uang jajan semua rupiah dan terbiasa dia agar ngerti. Jadi juga ngajarin anak kuan. Pas tuh. Udah pulang aja. Jadi uang kita gimana? Intinya udah, masukin falas aja. Titik. Tunggu dulu, mari tidak terburu-buru. Rupiah sebenarnya hal yang kan dukung dan bantu negara kita. Bayang saja kalau semua setor ke falas. Rupiah makin lemah, kita pun sengsara jelas. Baiknya beli payung sebelum hujan, setor di falas sebelum rupiah kejatuhan. Hadapilah kenyataan, tak lagi ada harapan. Tinggalkan rupiah dan buatlah keputusan. Untuk rupiah, Tinggalkan rupiah. untuk rupiah, Turunkan rupiah. untuk rupiah, Tinggalkan rupiah. untuk rupiah. Turunkan rupiah. Stop! Cukup kalian debatin ini. Kita itu orang Indonesia. Sekali Indonesia, selamanya Indonesia. Kalau bukan kita yang dukung rupiah, mau siapa lagi? Hidup tak selalu penuh kenangan indah. Kadangkala bisa saja putus asa. Namun percayalah dan jangan menyerah. Meskipun telah senja, fajar akan tiba. Cinta, bangga dan paham rupiah kita, itulah kewajiban dan tugas bangsa. Meskipun masa susah, tapi tak percaya rupiah kita. Cinta, bangga dan paham rupiah kita, itulah kewajiban dan tugas bangsa. Masa mendatang Indonesia bergerak untuk rupiah kita. Serba Indonesia, cinta dan bangga rupiah. Rupiah bukan sekadar alat tukar. Ia adalah lambang identitas, saksi sejarah, dan simbol kepercayaan kita pada negeri ini. Namun, di tengah gejolak ekonomi, inflasi yang menggigit, dan harga kebutuhan yang terus melonjak, kepercayaan itu mulai diuji. Banyak dari kita yang mulai bertanya dalam hati, apakah mencintai rupiah harus berarti mengorbankan rasa aman? Drama ini bukan soal benar atau salah, tapi tentang keresahan, tentang bagaimana rakyat kecil mencoba bertahan di tengah ketidakpastian, dan bagaimana cinta pada tanah air bisa berbenturan dengan kebutuhan sehari-hari. Tini dan suaminya mewakili dua sisi yang saling mencintai, namun berbeda cara pandang. Satu ingin memeluk realita, satu ingin menjaga idealisme. Pada akhirnya, mencintai rupiah bukan hanya dengan memegangnya, tapi juga dengan memahami tantangannya. Kita perlu ruang untuk berdialog, bukan saling menyalahkan. Karena menjaga nilai rupiah tidak cukup hanya dari kebijakan pemerintah, tapi juga dari kepercayaan warganya yang harus dibangun, bukan dipaksakan.
Ngomong lagi. Iya ngomong. Udah loh aku. Ngomong yang itu lagi serius. Enggak. Seperti kamu pikirkan kok. Atau bisikin aja pelan-pelan pas tidur. Ikutin aja. Kalau jangan buru-buru gimana? Punten, Mamang. The Bluetooth device is connected successfully. Kasih tahu semua ke suami dulu. Pelan-pelan aja. Ulang. Ngerti nggak? Rupiah itu bukan sekedar anjir lah. Harus realistis. Kita cari cara lain. Kita investasi yang masih pakai rupiah. Ulang lah. Aduh, pelanggan dikit lagi. Tuh kan, aku bilang apa? Rupiah makin menurun.